Halo Leo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang tersenyumlah. Level hidup kamu akan segera meningkat tajam. Seperti apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Leo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Leo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Leo semuanya dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, baik Leo. Aku nantinya, ini kan baca general, nanti aku akan membacakan tentang percintaannya kamu dari kartu ini ya, khusus setelah general ini. Oke, fokus ke kartu ini. Tersenyumlah. Level hidup kamu akan segera meningkat tajam. Seperti apakah itu? Dan ini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu ya. Buat Leo. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, aku melihat di sini ada Aries, Leo, Sagi, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ya, ada Taurus, Virgo, Capri. Sama ya, masih Pentacles, Seven of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio. Ini juga Two of Cup. Wow, luar biasa ya. Ini tentang percintaan yang kamu udah kebaca aja di sini. Ada The Hermit, Virgo, dan di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio ya. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya Leo. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Leo, tersenyumlah. Level hidup kamu akan meningkat tajam. Wow, jelas sekali. Di sini ada Queen of Cup. Perasaan cinta yang begitu besar. Ini gambaran level hidup kamu udah meningkat di sini. Bahwasanya kamu akan memiliki sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Di mana kamu punya pasangan, kamu sudah menikah, kamu punya anak. Wow, luar biasa. Ini adalah level hidup kamu akan mulai meningkat karena kamu akan dihadirkan seseorang yang membawa kebahagiaan. Ini dia. Dan aku juga melihat kamu itu akan penuh dengan cinta. Amin ya, Leo. Dan di sini aku juga melihat ada Two of Wands, ada kesuksesan yang akan kamu raih, ya Leo. Jadi akan yakinkan diri kamu kalau semua ini akan kamu dapatkan. Walaupun dulunya kamu itu pernah merasa di titik terendah, di mana mungkin kamu dijauhi orang, mungkin kamu kayak tidak menemukan kesempatan, peluang gitu ya. Dan bahkan mungkin banyak orang-orang mungkin yang kayak membenci kamu ya. Itu mungkin membuat kamu tidak jadi masalah, justru itu yang memicu kamu menjadi seperti ini gitu loh. Itu. Jadi terkadang kita harus bersyukur ada orang yang benci kita, dan kadang kita juga bersyukur kita berada di titik terendah karena kita tahu bagaimana harus berjuang, dan kita tahu apa yang kita lakukan, dan kita tahu akhirnya kita punya tujuan hidup begitu ya. Nah inilah, jadi berbahagia ya Leo, kamu akan mendapatkan hal seperti ini. Luar biasa, kesuksesan, kebahagiaan. Nah ini aduh, udah cukup ini, udah cukup. Leo, jadi ini tapi mungkin ada proses-proses yang akan kamu lewati di sini. Proses itu seperti apa? Kita akan coba lihat ya, Leo, di sini. Oke, jadi kata pertama ini ada Knight of Pentacles. Ada perjuangan yang memang menghasilkan suatu keadaan yang maksimal ataupun keadaan yang stabil dari segi keuangannya kamu. Kamu tidak hanya duduk diam. Kamu benar-benar berjuang untuk itu. Kamu berusaha dan kamu benar-benar memanfaatkan kesempatan yang ada. Itulah yang membuat kamu seperti ini saat ini. Ya. Jadi Leo itu adalah orang yang sebenarnya punya peluang dan kesempatan yang banyak ya. Tergantung apakah diri kamu itu sadar ataupun melihat kesempatan itu. Nah, itu yang kau miliki. Kadang Leo ini termasuk orang yang pintar, cerdas, dan dia kayak jeli banget gitu ya. Dan dia adalah orang yang benar-benar kayak banyak disukai orang. Jadi dia akan mudah menemukan kesempatan itu. Ya, mungkin dalam pergaulan begitu ya. Mungkin ketemu orang ini, ketemu dengan orang itu. Mungkin mereka selalu bicarakan tentang bisnis itu.
Jadi di situ kamu melihat kesempatan. Jadi kamu itu maunya ketemu dengan orang-orang yang hanya membangun, bukan orang yang toksik gitu loh. Ya mungkin dulunya kamu pernah ya terkoneksi dengan orang-orang toksik. Di situ kamu merasa hidup kamu stuck. Di situ kamu merasa hidup kamu tidak ada perubahan. Justru makin terkontaminasi dengan hal-hal negatif. Nah, kamu mulai menyadari, aku ya mungkin karena di sini ada Seven of Cup ya. Kamu tuh punya banyak pilihan kamu ya. Dan kamu adalah orang yang pintar dalam memilih sebuah lingkungan. Nah, itu juga faktor di mana kamu yang akan menaikkan derajat hidup kamu atau level hidup kamu itu akan meningkat. Karena kamu selalu pintar dan jeli dalam menangkap sebuah pesan, bahwasanya, "Oh, ini adalah peluang. Oh, ini adalah kesempatan." Begitu, oke? Nah, ini juga menggambarkan ada Three of Pentacles. Banyak orang-orang yang ingin mendekat ke kamu itu kayak, mencari keuntungan ya. Dan kamu juga dengan dia sama-sama jadi keuntungan. Arti kata kamu akan selalu ditemukan dengan orang-orang yang baik di sini. Karena pada dasarnya Leo itu ya orangnya baik, tapi terkesan dulunya banyak orang mengatakan Leo itu adalah orang yang ya mungkin playboy lah, player lah gitu ya. Atau adalah orang yang mungkin beginilah begitu ya, tapi kamu nggak mau ambil pusing dengan omongan orang. Kamu tetap berjalan sesuai dengan eee, jalannya kamu. Nah, itu yang membuat kamu merasa hidup kamu itu ya walaupun kamu udah di level tinggi ya, kamu makin tertinggi lagi levelnya gitu loh. Ini keadaan Leo di sini. Karena kebanyakan para Leo itu kayak menyadari, "Aku harus begini, aku harus begitu. Aku nggak mau kayak diremehkan. Aku nggak mau dipandang sebelah mata. Aku nggak mau jadi orang yang begitu lemah," gitu loh. Nah, disitulah akhirnya kamu selalu berjuang. Nah, apa keuntungan kamu berjuang? Ya, kebahagiaan kamu miliki. Ya, kesuksesan akan kamu pegang di sini, ya. Nah, ini dia juga menggambarkan Seven of Cup. Banyak orang-orang yang akan datang kepada kamu di sini. Baik itu mungkin dalam hal uh, meminta pekerjaan atau membantu, ingin minta bantuan pekerjaan ataupun yang lainnya ya, ataupun ini untuk yang cinta ya. Sepertinya dia itu kayak ada yang terobsesi sama kamu, ada yang tergila-gila sama kamu ya. Karena dengan kamu miliki ini, kamu itu adalah orang yang bahagia. Kamu itu adalah orang yang benar-benar positive thinking. Jadi aura kamu itu kayak menarik orang ya, makin tergila-gila atau terobsesi. Nah, di situ harus kamu bisa melihat nih, kalaupun intinya membatasi diri lah dengan orang-orang tersebut ya. Karena aku juga melihat di sini ada Two of Cup. Kamu akan bertemu dengan seseorang yang benar-benar akan membuat hati kamu jatuh cinta kepada dia. Ya, ini dia. Nanti kita akan coba lihat ya, di kartu percintaannya kamu. Arti kata, di energi general ini, kamu akan bertemu nantinya. Saat kamu sudah mapan, di mana kamu merasa, aku sudah sukses, aku sudah bahagia. Walaupun di sini kamu udah dikatakan menikah, ya. Sebelum kamu menikah, banyak hal-hal negatif mungkin yang terjadi. Di mana kamu ketemu dengan orang seperti ini, seperti itu ya. Jadi kamu itu udah banyak ya, pelajaran-pelajaran yang kamu dapatkan dari masa lalu. Sehingga pada akhirnya kamu bertemu dengan orang yang benar-benar bisa membuat kamu jatuh cinta kepada dia. Ya, mungkin dengan kebaikannya dia, apalagi mungkin dia itu satu frekuensi dengan kamu ya. Sehingga akhirnya kamu bisa memilih dia. Padahal kamu awalnya sih banyak ya orang-orang yang terkoneksi dengan kamu, tapi kamu melihat mereka itu tidak ada sesuatu yang bisa membuat kamu jatuh cinta kepada mereka. Ya, ini. Tapi seseorang ini nantinya akan benar-benar bisa membuat kamu jatuh cinta kepada dia. Oke, Leo. Ini juga yang akan menaikkan derajat hidup kamu. Mungkin selama ini kamu mungkin banyak ya ditanyain gitu ya oleh keluarga, oleh siapa, kapan nih kamu sudah mau menikah? Kamu kan udah umurnya segini, kamu kan udah mapan, tapi kok belum menikah-menikah gitu ya. Terkadang ada tuntutan dari keluarga. Nah, pada akhirnya kamu akan menemukan, emang sih dulu itu terlalu banyak pilihan, jadi kamu itu kayak ya mungkin mau selektif dulu nih memilih gitu. Kamu mengenali dulu nih karakter seperti ini bagaimana, ini seperti apa begitu. Dan pada akhirnya kamu akan bertemu dengan orang ini ya. Oke. Dan semua itu mungkin kamu akan menemukan sebuah petunjuk ada di Hermit. Ya. Ini tidak main-main gitu loh. Kita itu sebenarnya selalu diberikan petunjuk oleh semesta. Ini loh jalan untuk kamu. Bisa nggak kamu lewati jalan ini? Di jalan itu nantinya apa yang kamu lihat?
Nah, kita tidak hanya lurus berjalan begitu saja, pasti kita bisa melihat kiri kanan, depan belakang gitu ya. Apakah itu kesempatan, apakah itu peluang, itu yang harus kita lihat, ya Leo. Nah, di sinilah petunjuk itu benar-benar kamu dapatkan dari semesta. Karena kamu itu orang, bisa dikatakan orang terpilih, karena kamu banyak melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Ya, ini aku lihat. Sehingga akhirnya ada keadaan kamu benar-benar kayak di level tertinggi. Walaupun mungkin ada masalah atau mungkin kamu udah turun level, tapi kamu berusaha untuk tidak turun-turun lagi. Justru kamu mungkin akan meningkatkan, makin meningkatkan di sini. Itulah Leo, ya. Kamu selalu menemukan petunjuk untuk akan hal itu. Apalagi di sini ada di High Priestess. Di High Priestess ini adalah gambaran di mana kamu itu selalu yakin bahwasanya Tuhan itu memberikan yang terbaik buat kamu. Dengan keyakinan kamu inilah akhirnya Tuhan benar-benar memberikan hal-hal yang positif kepada kamu. Karena kamu tahu hidup ini adalah hidup yang benar kita jalankan, ya menjalankan skenario yang diberikan Tuhan kepada kita gitu loh. Jadi bagaimana kita menjadi peran yang baik gitu ya, menjadi pemain yang baik. Nah, itu kita akan digaji dengan gaji yang besar gitu loh. Gaji besar itu apa? Ya, mungkin ketemu dengan orang yang baik, ketemu dengan kesuksesan. Nah, begitu. Itu yang terbaca di sini, oke? Nah, Leo, kita akan coba lihat dengan percintaan yang kamu lagi ya. Seperti apakah percintaannya kamu? Sudah jelas sih kalau di bottom of the deck ini kamu akan bahagia sudah menikah, tapi ada proses yang kamu lewati ya. Emang tidak gampang, tidak instan ya. Butuh waktu juga, tapi itulah prosesnya. Karena kamu udah kayak sanggup menjalankan proses itu dan pada akhirnya kamu benar-benar kayak menemukan belahan jiwa kamu dan akhirnya kamu akan bahagia di sini ya. Semoga. Ini ada heart to heart conversation. Memang mungkin awalnya kamu itu merasa kayak apa ya, kayak cinta itu kayak ya bullshit lah gitu ya. Karena udah sering tersakiti apalagi mungkin ya kamu itu adalah orang yang benar-benar kayak mandiri banget gitu. Terus kamu kalau orang mandiri itu dia tidak akan membutuhkan perempuan atau laki-laki yang biasa-biasa saja gitu loh. Tapi dia butuhkan akan bisa menerima seseorang, entah itu laki-laki atau perempuan, seseorang yang bisa membantu bebannya dia gitu loh. Yang bisa menyamakan energinya dia sama kamu gitu. Ya, itu yang menggambarkan Leo di sini. Jadi aku melihat ya beberapa dari kamu itu aku melihat kamu memang benar pernah dibohongi ya, di sini ada deception. Kau pernah dibohongi sehingga akhirnya kau milih sendiri. Nah, tetapi ada seseorang yang benar-benar kayak mengalir begitu saja. Mungkin udah dekat dengan kamu gitu ya, udah kenal dengan kamu ya. Mungkin bisa saja udah jadi teman. Ternyata di hubungan pertemanan itu muncul rasa, muncul keinginan, muncul hasrat, muncul gairah. Di situ akhirnya kamu dengan dia bicara dari hati ke hati. Itu awal mula mungkin pertemuan kamu dengan dia. Dia adalah teman, ya mungkin yang begitu mengerti tentang diri kamu ya, karena mungkin selama ini banyak orang-orang yang terkoneksi dengan kamu. Nah, tapi teman kamu ini tidak pernah menyalahkan siapapun. Justru dia mensupport kamu. Ya, tetapi ternyata ya nasib takdir berkata lain. Kamu tidak satu pun memilih orang-orang mungkin yang di sini gitu loh. Tetapi kamu memilih ya seseorang teman yang sudah lama berada di samping kamu. Karena dia yang sudah memahami kamu, dia sudah mengerti kamu ya. Dia yang sudah tahu tentang sifat sikap kamu, tentang keburukan kamu, dia sudah tahu semua. Sehingga akhirnya dia merasakan kamulah cinta, yang benar-benar cinta menurut aku gitu loh. Semoga ya. Ini Leo, ini yang terbaca di sini untuk percintaannya kamu pada akhirnya ya. Mungkin di kartu inilah yang menggambarkan kamu akan mulai bahagia bersama dia. Kamu akan merasakan ya hidup kamu itu makin naik levelnya, apalagi memang sudah ketemu dengan cinta yang sebenarnya gitu loh. Ya, Leo. Inilah dia yang terbaca. Apalagi kamu di sini akan selalu diberikan petunjuk-petunjuk ya untuk bisa mengetahui seperti apa hidup yang akan kamu jalani selanjutnya. Oke, kita akan coba lihat apa yang terbaca selanjutnya di sini buat Leo. Ya. Nah, walaupun nantinya ya Leo ini ada gosip ya. Banyak mungkin orang-orang yang tidak suka kamu. Justru banyak orang-orang yang mungkin menggosipin kamu, membicarakan buruk tentang kamu ya. Tapi kamu adalah orang yang benar-benar kayak memaafkan.
ya biarin deh orang itu berkata mau mau berkata apa gitu. Yang penting hidup aku ya hidup aku. Selagi aku berjalan di jalurnya ya apa yang mau ditakutkan begitu ya. Mau orang mau ngomong apa tentang aku ya masa bodoh gitu loh. Jadi kamu itu ya memang bisa memaafkan gitu loh. Nah itu juga sih membuat akhirnya semesta memberikan yang terbaik buat kamu. Kamu orang yang lebih positif banget Kak. Ya Leo, ini dia. Jadi kamu jangan merasa kalau kamu itu udah sukses, udah bahagia, kamu udah nyaman gitu loh. Udah nggak ada lagi energi negatif, tapi enggak gitu. Tetap energi negatif itu selalu ada. Apalagi orang-orang yang tidak suka dengan kita itu sulit ya. Tetapi orang-orang yang tidak suka ini, aku merasakan dia bahkan mungkin akan mendekat ke kamu lagi gitu loh. Karena kamu itu ada you are awesome. Kami itu begitu menarik perhatian mereka. Kami itu ganteng, kami itu cantik gitu ya. Kami itu menarik. Jadi bahkan mungkin dengan daya tarik kamu inilah banyak orang yang mungkin tidak suka kamu, membenci kamu, iri sama kamu ya. Akhirnya terjadilah sebuah gosip ya. Gosip-gosip yang membuat uh, mungkin hal-hal buruk terjadi, tapi kamu mungkin lebih positif thinking aja, ya mungkin ini adalah proses gitu ya. Nah, di sini juga ada accept compliment. Kamu benar-benar akan bisa menerima ataupun apa ya kayak menerima penghargaan untuk diri kamu. Karena kamu itu ibarat kata itu orang yang kuat, orang yang memiliki power dan kamu berhak mendapatkan penghargaan. Mungkin seperti kebahagiaan, mendapatkan sebuah kesuksesan ya, ini dia. Sehingga kamu akan mudah tersenyum, level hidup kamu itu akan makin meningkat tajam gitu loh. Udah sukses ya makin sukses, udah bahagia ya makin bahagia. Ketemu dengan orang yang tepat ya, begitu. Ini yang terbaca. Leo ya. Dan kita juga perlu sih menghargai diri kita, memberikan penghargaan untuk diri kita. Contohnya, kita udah capek-capek kerja keras nih, dan hasil gajinya itu ya kita belikanlah kepada sesuatu yang membahagiakan kita. Apalagi mungkin kalau kita itu hobinya koleksi tas, koleksi baju gitu ya. Berikan penghargaan buat kamu. Jangan terlalu kayak membatasi diri, enggak. Tapi kamu juga harus tahu batasan-batasannya itu apa ya. Boleh sesekali sih berikan penghargaan buat diri kita karena kerja keras kita, karena usaha kita selama ini ya. Itu membuat kita merasa puas dengan apa yang kita lakukan ya. Nah, di sini memang terlihat kami itu menikmati apa yang ya menikmati jalan hidup kamu yang saat ini walaupun ada kemarahan, ada kesedihan gitu ya. Tapi semua itu akan membuat kamu enjoy. Justru itu kamu jadikan sebuah pelajaran bagi kamu. Sehingga akhirnya hidup kamu lebih positif ya, Leo. Kamu akan tersenyum. Tersenyum selalu nantinya saat hidup kamu seperti ini. Apalagi kalau dulu itu kamu ketemu dengan hal-hal menyedihkan, itu tidak akan menyurutkan semangat kamu gitu loh. Kamu tetap berada di jalurnya ya. Ini adalah listan. Jadi pada Leo itu benar-benar ya tidak sombong. Kenapa aku katakan tidak sombong? Kamu mau mendengar nasihat-nasihat orang, kamu mau mendengar motivasi-motivasi ya. Karena itu adalah suatu gambaran ataupun apa ya faktor kita untuk bisa naik level. Karena kalau kita tidak bisa mendengarkan orang, nasihat orang, ya kita itu namanya egois. Kita belum tentu apa yang kita lakukan itu benar di mata orang. Ya, perlu kita mendengar nasihat, mungkin nasihat orang tua, nasihat mungkin teman, atau nasihat pasangan kita ya. Gak ada salahnya kalau itu demi untuk kebaikan kita gitu loh. Nah inilah yang kamu lakukan. Kamu benar-benar bisa menjadi pendengar yang setia. Dan apa yang kamu dengar tentang kebaikan, tentang hal positif, itu kamu tanamkan dalam jiwa kamu. Sehingga pada akhirnya, kamu akan benar-benar naik ke level yang lebih tinggi lagi. Ya, jangan jangan takut, jangan gengsi gitu loh. Oh, ini orang mengatakan ini atau itu. Ah, ngapain juga aku dengar kata dia. Dia aja ya begitu gitu. Kita nggak bisa menilai seseorang mungkin dari penampilan, dari apa yang dia miliki, dari jabatan dia ataupun apa. Selagi kata-kata yang dia keluarkan itu baik, ya kenapa tidak untuk kita ikuti gitu loh. Ya, seperti itu. Itulah yang terbaca di sini, Mbak Leo. Oke? Intinya dengan banyak mendengar hal-hal positif ya, kita akan merasa hidup kita juga positif. Justru kita akan selalu didekatkan hal-hal baik gitu loh. Ya, karena pasti ada hukum tabur tuai itu di dunia ini pasti ada. Apa yang kita tabur, ya itulah yang kita tuai. Ya, taburlah kebaikan-kebaikan. Sehingga kebaikan-kebaikan juga yang akan kita tuai, ya, yang akan kita dapatkan.
Nah, begitu Leo. Oke Leo, mungkin ini dulu yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Apapun yang terbaca di sini bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya, Leo. Sampai ketemu lagi. Dadah.